Cara untuk menelusuri apakah orang ini pernah kuliah di satu tempat atau tidak. Yang paling gampang memang mencari teman-temannya yang pernah kuliah di situ dan kita tahu dia memang ada di situ. Nah, tapi kelemahannya di sini bahwasanya ada orang pernah kuliah di tempat itu, tapi ada yang kena DO ataupun mereka mengundurkan diri sendiri. Oke, jadi kalau dengan cara kita menelusuri teman-teman yang dia kenal yang pernah kuliah di situ, tapi ingat kuliah belum tentu juga ada yang juga yang tidak selesai wisuda seperti itu ya, dengan kata lain demikian. Oke, anggap saja sekarang pertama teman-temannya ya. Yang kedua, kalau dia sudah selesai, dinyatakan selesai, ada syarat-syaratnya yaitu dia sudah menyerahkan skripsinya. Skripsinya full yang sudah ada penandatanganan penguji ataupun pembimbing ataupun prodi ya. Ada lembar pengesahannya. Jadi skripsinya itu ada. Setelah dia mengikuti skripsi, biasanya itu menyerahkan syarat-syarat untuk wisuda. Kayak gitu. Syarat-syarat untuk wisuda. Ada dokumen wisuda ya. Jadi penerimaan ijazah, penerimaan skripsi ataupun kelengkapan lainnya seperti itu ya. Malah sekarang ada TOEFL dengan TPA seperti itu ya. Jadi ketika dia sudah, tapi ini juga ada yang ikut wisuda, ada juga enggak. Ada yang sifatnya opsional wisuda itu ya. Nah, jadi intinya dia ada skripsi. Dengan kata lain, skripsi ini pun ada duplikat. Ada yang asli ya, biasanya dipegang oleh pihak kampus mungkin, ataupun juga yang punya skripsi ya. Ada kopian. Kopiannya ini biasanya diletakkan di perpustakaan. Perpustakaan ini ada juga yang memiliki perpustakaan yang di prodinya ya, program studinya ataupun di fakultasnya, dan juga ada mungkin yang punya perpustakaan yang besar seperti itu ya. Jadi di perpustakaannya seperti itu. Tapi ingat, ini juga ada kelemahannya. Skripsi itu ada beberapa kampus yang mungkin sudah expired, mungkin 10 atau 15 tahun karena tidak bisa di cover oleh perpustakaan ya. Jadi kalau zaman now enak ya, sudah ada digitalisasi seperti itu ya. Jadi tidak membutuhkan hard copy. Tapi kalau dulu, ya kita ngomong dulu, itu tentunya membutuhkan media penyimpanan skripsi-skripsi itu ya. Oke. Jika sekarang sudah nih skripsi itu ada dan dia bisa ikut syarat wisuda. Nah, biasanya umumnya ada foto wisuda. Entah itu dengan jabat tangan dengan rektor ataupun dengan dekan ya seperti itu. Ataupun dengan foto bareng-bareng kawan-kawannya. Nah, jadi itulah bagian jadi dia ada diketahui temannya yang pernah kuliah bareng seperti itu. Tapi di situ pun ada kelemahan bahwasanya ini orangnya bisa jadi tidak selesai seperti itu ya. Terus mengikuti tahapan akhir studi yaitu skripsi seperti itu, dan skripsi ini pun ada dipegang oleh beberapa tempat ya, perpustakaan di fakultas ataupun yang punya skripsi seperti itu ya. Nah, terus juga wisuda. Jadi yang wisuda ini ada foto dengan dekan atau rektor ataupun dengan teman-temannya. Tapi ketika ini pun lalai seperti itu dokumentasinya, ada yang namanya ijazah. Jadi ketika dia sudah dapat skripsi, tentunya dia butuh ijazah dong, kayak gitu. Jadi kalau dia semuanya sudah membayar gitu ya, bla 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 ya, tentunya dia diserahkan ijazah. Ijazah ini memang dimiliki hanya yang punya nama seperti itu. Misalkan Wawan nama saya ya, cuma saya sendirian. Jadi nggak ada, kalaupun ada soft copy ataupun legalisir, nah itu dimiliki oleh fakultas biasanya. Jadi ketika dia tidak memiliki ijazah asli, tentu biasanya umumnya legalisir. Nah, apakah dokumentasi legalisir ini disimpan oleh pihak fakultas terutama? Oke? Jadi kalau sudah dapat legalisir pun itu sudah absah seperti itu ya. Oke. Sekarang ketakutan ini ijazahnya palsu ataupun ada oknum bermain di kampus itu seperti itu. Will be fine. Sekarang dia ini pernah ikutan jadi wali kota tuh. Pernah ikutan jadi gubernur tuh.
pernah ikutan jadi presiden tuh 2 kali. Lah, sekarang kan tentunya pada saat mereka apa sih yang mau melamar itu ya menjadi wali kota, gubernur ataupun presiden, tentunya menyerahkan salah satunya juga ijazah. Seperti itu. Jadi yang memverifikasi dan memvalidasi itu biasanya KPU. Kalau di perusahaan biasanya HRD. Malah sekarang ada sistemnya ya. Jadi dia itu KTP-nya di-verified di eKTP. Kalau misalkan ijazah, kalau sekarang zaman now ya karena digitalisasi itu sudah apa pangkalan data ya, prediktif seperti itu apa ya. Nah, jadi intinya kalau semuanya itu sudah terlampaui, mentracer ya, menelusuri, good enough ya, cukup. Jangan gaduh mikirin makan siang gratis bergizi. Tanpa ada ya itu pokoknya makan siang gratisnya sukses aja lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.